Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat 32. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ikuti dalam hati kita. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena itu Paulus dan berkata benar seorang kepada yang baik, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, orang yang mencuri. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membantu di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu melupakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengakui dan menyadari bahwa zaman sekarang adalah zaman serba maju, serba canggih. Apapun bisa kita jangkau dengan cepat, apapun bisa kita dapat dengan cepat. Hal yang membangun, hal yang menguntungkan, atau bahkan hal yang merugikan kita sendiri, kita bisa dapatkan itu dari media sosial dan banyak hal dalam kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal itu tentu akan memberikan kontribusi bagi perkembangan kita, kontribusi bagi kehidupan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita berdampingan dengan orang lain, atau bagaimana cara kita bertindak dalam kehidupan kita. Hal itu akan menjadi kontribusi yang besar, terutama mana tuh media sosial mempengaruhi sangat besar dalam kehidupan kita. Kita mau beruntung, kita mau mendapatkan hal positif, monggo ada di sana. Kita mau dirusak, kita mau menjadi orang yang malang, monggo di sana juga banyak positif. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena banyaknya sajian-sajian yang bisa kita dapat dengan cepat, begitu pula dengan prinsip orang, dengan perbuatan kita laku orang yang bisa berubah dengan cepat. Boyo cuma satu kilo, tidak menuju, tidak sama, tidak sito, alay mo satu kimar balik. Kami doon manasukat, kami doon manasakat, kami doon napapain siguro. Hoy, stop ini. Alami akan kemajuan semuanya. Karena itu waspada, kita harus berhati-hati. Bahkan pada saat ini, zaman yang serba maju ini, banyak sekali orang yang berangsur-angsur meninggalkan nilai-nilai Tuhan. Dan kemudian itu mana menolak Tuhan di mana? Bahkan ada orang yang mengatakan firman Tuhan itu ya cukuplah hanya mendengarkan, cukuplah hanya mendengarkan sekilas saja. Apa yang saya tahu bagas kompak pohon ini atau yang bagai bagas sekali dulu.
supaya kita tidak tergelincir, supaya kita tidak terjatuh di dalam kehidupan dunia yang menawarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Maka itu firman Tuhan yang menjadi patron dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang pada zaman ini seperti yang saya katakan meninggalkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Banyak orang yang sudah terbelenggu dengan dosa. Dan memang itulah kehidupan manusia pada awal. Manusia memang dibelenggu oleh dosa sejak awal. Itu sudah kita ketahui. Maka di awal penciptaan Tuhan sudah menciptakan manusia itu dibangun segambar dan serupa dengan Allah, sempurna dalam segala perilakunya yang takut kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan harusnya ya, dengan ciptaan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi jatuhan manusia membuat manusia itu lupa akan keberadaan